Brak, prang. Semua pelayan yang ada di dalam kamar Felix hanya bisa diam dan menyaksikan saat majikan mereka mengamuk. Felix melempar barang-barang yang telah ditata rapi, menghancurkan beberapa hal. Kemarahannya masih tidak bisa reda, meski sudah 1 jam melakukan itu. Kamarnya kini terlihat seperti kapal pecah yang habis diterjang badai. Anak itu berani sekali dia menipuku. Apa menurutnya ini lucu? Felix menggenggam erat pecahan kaca, membuat telapak tangannya langsung terluka. Itu tidak ia sadari karena kemarahannya membutakan segalanya. Sayang, Felix menoleh kepada Melva yang baru masuk. Jangan mendekat. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kau seperti ini, sayang? Melva mendekati Felix. Ia menarik tangan Felix untuk menenangkan pria itu. Namun Felix langsung menepisnya dan hal itu membuat Melva sangatlah terkejut. Sayang, Felix memberikan tatapan tajam kepada Melva. Apa kau tuli? Hah? Ku bilang jangan mendekat. Aku hanya mencoba menenangkanmu. Aku tidak butuh dirimu untuk menenangkanku. Melva terkejut. Ia tidak menyangka Felix bisa seperti ini kepadanya. Seharusnya Felix memperlakukannya dengan lembut seperti biasanya. Pergilah sebelum ku tampar wajah menjijikkanmu itu. Melva meneteskan air matanya. Kenapa kau seperti ini kepadaku? Aku sedang tidak ingin melihat air mata. Felix membanting sebuah vas di depan Melva. Membuat wanita itu semakin terkejut. Pergilah, ujar Felix penuh tekanan. Melva langsung pergi dengan isak tangis. Felix menatap telapak tangannya yang berdarah. Luka ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh anak itu. Felix berjalan ke arah pintu keluar. Bereskan tempat ini dalam waktu 1 jam. Aku akan kembali. Jika semuanya belum selesai, maka kepala kalian yang akan menjadi bayarannya. Para pelayan hanya bisa mengangguk dengan perasaan takut. Mereka buru-buru melakukan perintah Felix. Di luar, Felix bertemu dengan Nino yang ia suruh menunggu di luar. Tuan, Anda harus mengobati luka terlebih dahulu. Akan berbahaya jika luka Anda terinfeksi. Tidak perlu menasehati. Felix berjalan sendiri menuju ke ruang medis. Dokter segera mengobati luka Felix. Tubuh dokter bergetar, takut kalau nantinya Felix tidak puas dengan pekerjaannya dan melempar pisau ke arahnya, seperti yang terjadi kepada para mantan dokter sebelumnya. Di mana Dominic? Tanya Felix. Tuan muda menghilang. Saya sudah menyebarkan pasukan untuk menangkapnya, tapi tidak ada yang berhasil menemukannya. Felix menggigit bibir bawahnya. Benar rupanya. Sejak awal dia memang berniat mempermainkanku. Dia tahu ini akan terjadi. Makanya dia cepat-cepat kabur. Tuan, apa menurut Anda Tuan muda sudah tahu kalau Anda berniat menggeser posisinya? Tanya Nino. Kemungkinan besarnya begitu. Walaupun dia sulit diatur sejak lama, dulu dia sangat menurutiku. Kupikir Aguero pasti menghasutnya untuk mengkhianatiku dan bergabung dengan mereka. Felix menendang meja medis, membuat semua peralatan medis yang ada di sana langsung jatuh berserakan ke lantai. Alkohol tumpah, membuat bau menyengat tercium di ruangan. Nino, temukan anak itu sebelum hari ulang tahunnya tiba. Aku harus memberinya pelajaran yang tepat. Dominic memasuki area perumahan warga. Jalannya sempit, mirip seperti gang yang diapit oleh apartemen berlantai. Tentu saja, ini bukan jenis apartemen yang bagus yang menggunakan PIN sebagai kuncinya. Ini hanyalah apartemen biasa dengan keamanan rendah. Kamar yang kecil untuk ukuran warga kelas menengah ke bawah. Dan lagi, apartemen yang dilihat oleh Dominic menghadap ke belakang, bukan ke depan. Sehingga ada banyak tetangga di setiap apartemen yang membawa seseorang menuju ke pintu masuk bagian belakang. Dominic menemukan sebuah kotak pos berwarna merah dengan stiker bunga melati yang telah terkikis. Di depannya terdapat sebuah apartemen berlantai 4 yang terlihat tua. Dominic menaiki tangga untuk sampai di lantai 3 apartemen. Pintu apartemen tertutup. Tentu saja, Dominic menarik jepit rambut Lidi dari sakunya.
lalu membuka pintu seperti seorang pencuri. Dominic masuk ke dalam tempat itu. Ruangannya tidak sempit dan tidak luas. Ada ruang tamu kecil, dapur, kamar mandi kecil, dan sebuah kamar tidur dengan ranjang yang double. Kondisi tempat itu juga rapi, barang-barangnya bersih. Sejujurnya, dia sama sekali tidak terlihat seperti salah satu kamar di wilayah kumuh. Dominic sedang berdiri di depan televisi saat pemilik apartemen datang dan menempelkan ujung pistol di kepalanya. Dari pantulan layar televisi yang gelap, Dominic bisa melihat bayangan seorang wanita bertubuh kecil di belakangnya. "Siapa kau?" tanya Mega. "Dominic Toretto." Berbalik. Dominic membalikkan tubuhnya dan tersenyum. Mega yang sudah yakin itu Dominic langsung menurunkan senjatanya. "Cecilia menyuruhku datang ke tempat ini," ujar Dominic. "Cecilia?" Mega kesal. Dia selalu berbuat semaunya. Mega adalah rekan Cecilia sebagai sesama pekerja bayaran. Mega adalah orang yang bicara dengan Cecilia saat ditelepon. "Duduklah dulu," ujar Mega. Dominic langsung duduk di sofa. Mega pergi ke dapur. Ia kembali membawa segelas susu hangat. "Hanya ada ini." Mega meletakkan susu di hadapan Dominic. "Tidak masalah, aku suka susu," balas Dominic. "Jadi alasanmu datang kemari?" "Untuk menginap. Tapi aku tidak tahu kalau pemiliknya seorang wanita." Dominic terlihat malu dan polos. Mega yang melihat itu hanya berwajah datar. "Seperti penyelidikanku, seorang psikopat dengan wajah polos. Dia pandai membuat wajah seperti itu untuk menipu semua orang." "Kau mengacaukan kepercayaan Felix Toretto, lalu datang kemari untuk kabur. Apa kau berpikir mereka tidak akan datang ke tempat ini untuk menangkapmu?" tanya Mega. "Mereka tidak akan menduga seorang Dominic datang ke tempat kumuh begini," balas Dominic. "Lalu apa yang akan aku dapatkan dengan menampungmu? Aku hanya akan di sini semalam saja. Kau bisa menyetor tagihannya kepada Aguero." "Jadi Marcelo Aguero yang akan membayarnya?" "Yaps." "Baiklah, kau bisa tidur di kamar malam ini." "Oke." Mega menatap Dominic dengan kesal. "Sungguh? Hanya itu? Apa kau tidak akan berkata, 'Aku ini seorang pria, mana mungkin membiarkan seorang wanita tidur di sofa'? Begitu? Bukannya aneh untuk seseorang yang sudah membayar tidur di sofa?" "Cih." Mega mengambil bantal dan selimut dari kamar, lalu menaruhnya di sofa. "Pergilah," ujar Mega. Dominic mengambil gelas susu, meneguknya sampai habis. "Terima kasih susunya. Kau membuat itu terdengar aneh." Dominic melepas jas dan sepatu yang ia pakai, kemudian berbaring di ranjang yang tidak begitu empuk. Suara kret juga terdengar, membuat Dominic berpikir ranjang ini bisa saja roboh. Selain itu, kedua kakinya tidak mengenai ranjang. Jelas saja, ranjang ini pendek untuk ukuran badan Dominic. Dominic mencoba tertidur, tapi ia tidak bisa. Ia tidak khawatir dengan apa yang akan datang nantinya. Dia akan membiarkan semuanya mengalir seperti biasanya. Yang Dominic pikirkan sekarang adalah hal yang aneh. Bagaimana rasanya mati? Itu terus muncul dalam pikiran Dominic. Dia sudah sering melihat kematian seseorang, kematian dengan kejam, maupun kematian yang instan. Semuanya pasti menjerit, tapi apa sesakit itu? Lalu kenapa Dominic tiba-tiba memikirkan kematian? Karena Dominic yakin 60% kalau kematian akan menghampirinya saat dia kembali ke mansion. Ini demi kelancaran misi. Dominic memejamkan matanya. Lagi pula aku sudah sering sekarat. Cecilia mengendarai mobil berwarna merah, menyusuri jalan besar kota New York yang tetap ramai di malam hari. Beberapa toko di pinggir jalan belum mematikan lampu mereka. Banyak anak muda yang tengah berkencan di malam ini. Mereka nampak gembira. Kadang Cecilia berpikir, bagaimana jika dia memiliki kehidupan normal seperti mereka? Dia pasti bisa bersekolah, memiliki sahabat, memiliki pacar yang tampan, lalu berkencan selayaknya anak muda pada umumnya. Pemikiran bodoh.
Cecilia mempercepat laju mobilnya. Matanya melirik ke arah sebuah foto berbingkai yang dipajang di depan mobil. Itu adalah foto masa kecil Cecilia dan Dominic. Masa saat Dominic masih jadi anak yang cengeng dan pendek. Dia tumbuh begitu cepat. Sekarang dia menentang bahaya dengan tubuh ini. Cecilia tidak tahu apa yang direncanakan oleh Dominic. Pria itu melarangnya untuk menemuinya sebelum ia datang sendiri. Sesuatu yang besar akan terjadi. Violeta menatap langit-langit kamar dengan kedua matanya yang belum lelah. Berbeda dengan kedua matanya. Tubuhnya terasa sangat lelah setelah mengabulkan permintaan Marcelo untuk bercinta. Tidak ada unsur paksaan dari kegiatan ini, karena Violeta juga sangat menikmatinya. Violeta melirik Marcelo yang tertidur lelap di sebelahnya. Tangannya bergerak, menyentuh dan menarik hidung Marcelo dengan gemas. Pergerakannya membuat Marcelo membuka mata. "Kenapa belum tidur?" tanya Marcelo. "Aku tidak bisa tidur, tidak mengantuk sama sekali." Ada satu hal yang bisa kau lakukan untuk tidur dengan cepat? Apa itu? Olahraga malam. Kita sudah melakukannya tadi, tapi aku malah segar. Itu karena kau tidak berada di atas. Ayo kita coba sekali lagi. Kau yang ada di atas, kalau menggerakkan badan pasti capek kan? Violeta berdecih, Mas mencari kesempatan di dalam kesempitan. Marcelo tertawa kecil. Ia menarik Violeta ke dalam pelukannya, membenamkan wajah Violeta di dadanya. Marcelo menutup matanya. "Tidur aja, jangan ribet-ribet," ujar Marcelo. "Tidur itu susah tahu, sesak ih." Violeta mendorong Marcelo tapi tidak berhasil. Sebentar lagi ulang tahunnya Dominic. "Kenapa tiba-tiba membicarakan Dominic?" tanya Violeta. "Menurutmu apakah dia akan tetap hidup sampai saat itu? Dia telah menipu Felix, lalu membuat ide bodoh untuk menarik perhatian seseorang. Kau akan membiarkan Dominic? Dia tidak bisa dihentikan, sudah terlambat." "Kupikir Dominic bukan tipe seseorang yang ingin mati. Kenapa berpikir begitu? Ya entahlah, aku hanya menebak." Patricia keluar dari kamar Neil setelah memastikan putranya sungguh tertidur. Dia berpapasan dengan Charlene. "Ayah habis dari mana?" tanya Patricia. "Hanya jalan-jalan malam, sekalian melatih kekuatan kakiku." Ayah terlihat gelisah. Charlene tersenyum. "Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari putriku." "Apa ini karena Dominic?" "Bocah itu selalu melakukan sesuatu yang tidak dapat ditebak. Aku tidak pernah peduli dengannya, karena yakin dia melakukan semuanya dengan baik. Kali ini aku ragu apakah dia akan tetap hidup atau tidak." "Ayah." Patricia mengelus punggung Charlene. "Ayah seperti baru kenal Dominic kemarin saja." Patricia yang tersenyum geli. Tidak peduli sebanyak apapun tantangan, Dominic akan melaluinya. Aku yakin dia tidak akan mati. Dia sudah bersumpah akan membalas dendam atas kematian ibunya dengan cara yang baik. Ya, mungkin kau benar. Aku harus lebih mempercayainya kali ini. Susan menatap Matteo dengan wajah bingung. Bukan hanya Susan. Semua pelayan mansion Aguero yang dikumpulkan juga kebingungan. Bagaimana tidak bingung jika seseorang yang bekerja bersama mereka dan telah dianggap rekan kerja rupanya adalah seorang atasan. Matteo menghela nafas. Sejak ia datang ke mansion, semua orang langsung memperlakukannya berbeda dari biasanya. Mereka lebih hormat dan canggung kepadanya. Tentu saja Matteo juga merasa canggung. "Jadi tuan muda," Susan memutuskan nama panggilan. "Jangan panggil aku tuan," ujar Matteo. "Tapi Anda adalah adik tuanku. Tidak mungkin saya memanggil nama seperti biasanya," kata Susan. "Biar ku tekankan satu hal. Sekarang aku memang masuk ke dalam anggota keluarga Aguero. Tapi bukan berarti aku harus menerima perlakuan sebagai atasan." "Kenapa Anda berkata seperti itu? Anda harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti tuanku dan nyonyaku." "Aku merasa tidak nyaman karena kalian tiba-tiba seperti ini." Para pelayan jadi ikut pusing. Ini adalah hal yang tidak terduga. Jadi bagaimana mereka harus menghadapinya? "Apa kalian tidak bisa memperlakukanku seperti biasanya?" tanya Matteo. Semua orang menggelengkan kepalanya. "Aduh, kenapa kalian ribet sekali sih?" Itu adalah Gita yang disuruh ikut mendengarkan oleh Violeta.
Masalah utamanya adalah kalian canggung dengannya, begitu kan? Makanya, yang harus kalian lakukan adalah bersikap seperti biasanya. Tidak harus formal, jangan panggil dia dengan namanya lagi. Tambahkan tuan di depannya. Kau Susan, masa mau memanggilnya tuan muda? Dia kan seumuran dengan Violetta. Aku tidak suka dipanggil tuh. Kita memberikan tatapan tajam disertai kekesalan yang membuat Matteo langsung diam. Lagian, pembicaraannya akan berputar-putar seperti ini saja. Kita sudah mengambil kesimpulan, jadi berhentilah berdebat dan kembali bekerja. Matteo menatap semua orang. Ayo, setujui kata-kata kita. Baik, Tuan. Semua pelayan bubar dan kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Kita ikut berbalik untuk kembali pada Violetta. Kenapa mengikutiku? Gita berdecak kesal karena Matteo ada di belakangnya. Siapa yang mengikutimu? Aku ingin menemui Tuan Aguero. Kau juga seorang Aguero? Oh iya, tidak apa-apa, butuh waktu untuk terbiasa menerima kenyataan. Aduh, Gita terlalu fokus bicara sampai tidak menyadari di depannya ada Marcelo yang sedang berjalan ke arah yang berlawanan. Nggak jelas, ujar Marcelo. Ih, Gita menarik nafas menenangkan dirinya. Minggir. Marcelo membiarkan Gita lewat. Dia menatap Matteo yang terlihat rapi dengan setelan jas dan juga earpiece di telinganya. Apa-apaan penampilanmu ini? Tanya Marcelo. Ini adalah penampilan dasar untuk seorang bodyguard. Kau bukan pengawalku lagi, ingat? Tapi saya sudah terbiasa pergi bersama Anda. Anda? Kakak. Marcelo menyentuh bahu Matteo. Pergilah ke ruang kerjaku. Ambil seluruh dokumen yang belum aku urus. Aku ingin kau menyelesaikannya sebelum matahari terbenam. Bisa kan? Tentu. Tapi kakak mau kemana? Matteo sangat kaku. Aku harus menemui seseorang. Tanpa pengawal, seseorang akan menjadi pengawal baruku hari ini. Oh, Marcelo tersenyum. Apa kau kecewa? Apa? Tidak mungkin Aku hanya berharap semuanya baik-baik saja. Semoga perjalanan kakak lancar. Rasanya aneh mendengarmu bicara seperti ini. Aku yakin nanti kau akan terbiasa. Matteo menatap kepergian Marcelo dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Marcelo memasuki ruang VIP sebuah restoran. Di dalam sana ada Avandi Gauri, mafia yang pernah ditipu oleh Veronica Williams, telah menunggu. Ada 2 sofa panjang yang diletakkan berhadapan dengan sebuah meja panjang penuh dengan makanan dan juga minuman yang terlihat menggugah selera. Marcelo duduk di sofa berhadapan dengan Avandi. Maaf aku terlambat, Tuan Gauri, ujar Marcelo. Kau tidak terlambat, akulah yang sengaja datang lebih awal. Avandi melirik pengawal di belakang Marcelo. Wajahnya berbeda dengan yang terakhir kali aku lihat. Mereka memang orang yang berbeda. Dari kabar yang beredar, adikmu adalah pengawalmu sendiri. Benarkah? Pengawal terakhirku adalah dia. Dunia yang sangat sempit ya, Avandi tersenyum. Benar, aku juga tidak menyangka. Tapi ini sedikit aneh. Butuh waktu cukup lama bagi Aguero untuk memecahkan kalimat dalam buku dan menemukan cucu ketiga. Marcelo mengangguk. Tulisan mendiang kakekku sangat indah dan sulit dimengerti. Kalau itu adalah Gauri, kami pasti sudah memecahkannya kurang dalam seminggu. Marcelo tersenyum. Kalau itu Aguero, kami bisa menangkap seorang penipu tanpa minta bantuan pihak lain. Seperti yang diduga dari seorang pemimpin Aguero, kuat dan tajam. Kau terlalu berlebihan. Avandi tertawa kecil. Merendah untuk meninggi, hah? Dalam dunia kami, ini disebut kesombongan. Avandi kembali tertawa, kali ini lebih kuat. Aku masih tidak bisa menyangka seorang anak muda sepertimu mampu memimpin sebuah kelompok besar dengan baik. Profesional tidak mengenal umur. Kau benar, seandainya aku lebih muda, aku pasti akan sering pergi dan berjalan-jalan denganmu. Pasti menyenangkan memiliki kawan yang tidak membosankan. Kita tetap bisa menjadi kawan sekarang. Marcelo mengangkat gelas wine. Kau bermulut manis, Tuan Aguero. Avandi mendetingkan gelas wine miliknya dengan milik Aguero. Setelah wine diteguk, pembicaraan yang asli segera dimulai. Jadi, adikmu membuat masalah? Tanya Avandi. Ya,
Dia sering membuat masalah dan menyelesaikannya sendiri. Sayangnya, kali ini dia cukup nakal. Aku harus bicara jujur, Tuan Aguero. Dibandingkan dirimu, aku lebih tertarik dengan saudaramu. Dia terlihat seperti seorang aktor tampan yang lembut dan perhatian. Penampilannya benar-benar menipu orang lain. Aku pernah mendengar rumor tentangnya di negaraku. Dia pernah membuat masalah besar dengan salah satu musuhku dan membuatnya terkena darah tinggi. Aku mengerti kenapa kau tertarik kepadanya. Tidak ada yang tidak tertarik kepada Dominic sebelumnya. Avandi menyuap sup. Selama beberapa saat dia menikmati makanan itu. Jika aku membantunya, imbalan apa yang akan aku dapatkan? Apa yang kau inginkan? Apapun? Ya, selagi Aguero bisa mengabulkannya. Bagaimana jika serahkan Aguero kepadaku? Coba saja. Marcelo tersenyum dengan tatapan penuh rasa menantang. Aku hanya bercanda. Aku memang menginginkan lebih banyak kekuasaan, tapi aku kurang suka jika itu berada di luar negaraku. Kalau begitu, bagaimana dengan pasar gelap harimau? Avandi tersentak. Kau menawarkanku aset terbesar milik Fedor. Kau tahu artinya itu? Kupikir Gauri selalu menginginkan tempat itu sejak lama. Fedor bukan lawan yang mudah, bahkan untuk Gauri. Termasuk Aguero. Avandi meraih gelas, meneguk wine hingga habis. Apa ada jaminan kau bisa melakukannya? Aku akan menyerahkan dermaga bagian selatan Aguero jika aku tidak bisa mendapatkan pasar gelap itu. Avandi tertawa puas. Kau memang sangat menarik, Tuan Aguero. Kau tidak habis membuatku merasa kagum dengan keberanian dan kepercayaan dirimu itu. Jadi, apa kau akan membantu saudaraku? Avandi mengelurkan tangannya. Ini adalah perjanjian. Terima kasih, Tuan Gauri. Marcelo menjabat tangan Avandi. Tidak, akulah yang harus berterima kasih, Tuan Aguero. Tuan Toretto, Tuan muda kembali. Felix yang mendengar itu langsung keluar dari ruang kerjanya. Dengan langkah yang dipenuhi kemarahan, dia mendekati Dominic yang terlihat bercakap-cakap akrab dengan beberapa pelayan. Melihat Felix datang, Dominic langsung tersenyum ke arahnya. Siang, Ai. Plak. Suasana yang awalnya ramai langsung sepi saat Felix melayangkan sebuah tamparan ke pipi Dominic. Ayah, kenapa? Plak. Tamparan yang diberikan tidak mampu melukai wajah Dominic. Hanya terlihat bekas merah biasa. Felix langsung menendang perut Dominic dengan kuat, membuat pria itu mundur beberapa langkah sambil memegangi perutnya. Ayah, ada apa? Tanya Dominic. Dia tidak kesakitan sama sekali. Ya, hanya terkejut. Kau masih bisa bersikap polos setelah semua yang terjadi. Felix melirik Nino yang membawakan sebuah tongkat golf. Felix mengambil tongkat tersebut. Bersiaplah, aku tidak akan bermurah hati kali ini.